Selamat datang dan salam sejahtera. Saya Dr. Tin Zubaidah, staf pengajar dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, dengan spesialisasi dalam Departemen Kesehatan Lingkungan. Hari ini, saya akan memperkenalkan topik yang penting dan relevan dalam bidang kesehatan pangan, analisis toksikologi dan keamanan bahan tambahan pangan. Dalam sesi ini, kita akan membahas secara rinci tentang bagaimana melakukan analisis toksikologi untuk mengevaluasi keamanan bahan tambahan pangan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaannya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang topik ini, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui email atau nomor handphone yang tertera di bawah ini. Saya sangat berharap bahwa materi ini akan memberikan wawasan yang berharga dan membantu kita semua dalam memastikan keamanan pangan yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam Hukum Pangan Indonesia, Dasar Hukum Keamanan Bahan Tambahan Pangan ditegaskan melalui Pasal 67 Ayat 2 UNDANG Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa keamanan pangan bertujuan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Ini adalah landasan penting yang memandu regulasi dan praktik dalam memastikan produk pangan yang aman bagi konsumen. Keamanan pangan adalah suatu konsep yang melibatkan kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Ini tidak hanya mencakup aspek kesehatan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menegaskan pentingnya aspek ini dalam memastikan pangan aman untuk dikonsumsi. Dalam memastikan keamanan pangan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah cemaran mikrobiologi, logam berat, dan bahan kimia lainnya. Selain itu, penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP dan bahan penolong juga harus dipertimbangkan dengan seksama. Pemilihan kemasan pangan yang tepat juga merupakan faktor penting, karena dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas pangan. Dalam menjaga keamanan pangan, beberapa masalah utama perlu diatasi. Cemaran mikroba, rendahnya kondisi higiene dan sanitasi dapat menyebabkan cemaran mikroba pada pangan. Kebersihan dan sanitasi yang kurang baik di tempat produksi atau penanganan pangan dapat meningkatkan risiko terkontaminasinya makanan oleh bakteri, virus, atau jamur yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Cemaran kimia, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan cemaran kimia pada pangan. Pencemaran lingkungan oleh zat-zat berbahaya seperti pestisida, logam berat, atau bahan kimia industri dapat mempengaruhi keamanan pangan dan menyebabkan bahaya bagi konsumen. Penyalahgunaan bahan berbahaya. Penyalahgunaan bahan berbahaya yang seharusnya dilarang untuk pangan merupakan masalah serius dalam keamanan pangan. Penggunaan bahan-bahan seperti pewarna, pengawet, atau bahan tambahan lain yang tidak aman dapat mengancam kesehatan konsumen. Penggunaan BTP yang berlebihan. Penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang diizinkan juga menjadi masalah dalam keamanan pangan. Pemakaian BTP dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen dan melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Gambar ini menguraikan risiko keamanan pangan dari tahap produksi hingga siap dikonsumsi. Bahaya di lahan pertanian. Penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya meninggalkan residu pada hasil panen, berpotensi membahayakan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Antibiotika yang digunakan sebagai aditif pakan ternak bisa menyebabkan resistensi bakteri yang berdampak pada kesehatan manusia. Bahaya dalam pengolahan dan distribusi. Makanan rentan terkontaminasi mikroba, logam berat, dan bahan kimia saat pengolahan dan distribusi. Sanitasi yang kurang memadai. Penggunaan bahan kimia berbahaya, dan penyimpanan yang tidak tepat menjadi penyebab utama kontaminasi. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin dan pewarna tekstil untuk mempercantik atau mengawetkan makanan menimbulkan risiko kesehatan. Selain itu, penggunaan BTP dalam jumlah berlebihan juga dapat membahayakan kesehatan. Bahaya pada konsumen. Keracunan makanan dan penyakit kronis merupakan risiko utama. Keracunan makanan bisa menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan diare. Sedangkan konsumsi makanan terkontaminasi dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Bagaimana menjaga keamanan pangan? Membeli makanan dari sumber yang terpercaya. Memperhatikan kebersihan saat memproses makanan. Membaca label makanan dengan cermat. Dan menjaga kesehatan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Makan makanan yang bergizi.
dan berolahraga rutin adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga keamanan pangan. Keamanan pangan menjadi isu krusial bagi masyarakat Indonesia. Demi melindungi kesehatan konsumen, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, melakukan survei pada tahun 2004 untuk mendeteksi keberadaan zat berbahaya dalam berbagai produk makanan. Hasilnya, survei ini menguak fakta yang memprihatinkan. Masih terdapat produk makanan yang terkontaminasi zat berbahaya seperti boraks, formalin, dan rodamin B. Survei ini melibatkan pengujian terhadap 1.222 sampel makanan untuk boraks, 242 sampel untuk formalin, dan 315 sampel untuk rodamin B. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua produk makanan memenuhi standar keamanan pangan. Pada kasus boraks, 11% sampel atau setara dengan 129 produk makanan melebihi batas aman kandungan boraks. Mie basah menjadi produk dengan tingkat kontaminasi tertinggi, 31%, diikuti bakso, 22%, dan kategori lain, 18%. Temuan ini patut diwaspadai karena boraks dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti mual, muntah, diare, hingga kerusakan ginjal. Lebih memprihatinkan lagi, 33% sampel atau setara dengan 80 produk makanan terkontaminasi formalin. Mie basah kembali menjadi produk dengan tingkat kontaminasi tertinggi, 51%, disusul tahu, 22%, dan kategori lain, 1%. Formalin, bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan, dapat memicu kanker, iritasi pada saluran pencernaan, dan kerusakan saraf. Tak kalah mengkhawatirkan, 49% sampel atau setara dengan 155 produk makanan mengandung rodamin B melebihi batas aman. Kerupuk menjadi produk dengan tingkat kontaminasi tertinggi, 58%, diikuti terasi, 51%, dan kategori lain, 45%. Rodamin B, pewarna tekstil yang disalahgunakan dalam makanan, dapat menyebabkan kerusakan hati, kanker, dan gangguan reproduksi. Temuan survei BPOM 2004 ini menjadi tamparan keras bagi industri pangan di Indonesia. Diperlukan langkah tegas dari pemerintah dan produsen makanan untuk memastikan keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat. Konsumen pun harus lebih selektif dalam memilih dan mengolah makanan, serta selalu memperhatikan label informasi produk. Bahan tambahan pangan, BTP, memiliki peran penting dalam industri makanan, tetapi penggunaannya harus diatur dengan ketat untuk memastikan keamanan konsumen. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, ada batasan yang ditetapkan untuk penggunaan BTP, termasuk ambang batas maksimal yang tidak boleh dilampaui. Ambang batas ini mencakup berbagai aspek seperti golongan BTP, jenis, penggunaan pada kategori pangan, spesifikasi, dan batas maksimal penggunaan. Ada 27 golongan BTP yang diatur, dan perubahan dalam golongan dan jenis BTP serta batas maksimal penggunaannya dalam kategori pangan diatur oleh Peraturan Kepala Badan. Setiap perubahan harus mempertimbangkan persyaratan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah yang sahih dan kajian paparan BTP. Selain peraturan pemerintah, terdapat juga peraturan khusus yang mengatur tentang BTP, seperti Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan, Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2020 tentang bahan tambahan pangan perisa, dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan campuran. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan BTP dalam pangan tetap memenuhi standar kesehatan yang ketat dan tidak membahayakan konsumen. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan ini, kita dapat memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Prinsip penggunaan bahan tambahan pangan, BTP, sangat penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa BTP hanya boleh digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Sebagai contoh, jika sebuah produk pangan dikonsumsi dalam waktu yang singkat atau habis dalam satu hari, penggunaan BTP pengawet mungkin tidak diperlukan. Ini berarti, dalam kasus produk dengan umur simpan yang pendek, tidak ada kebutuhan untuk menambahkan BTP pengawet karena produk tersebut akan habis dikonsumsi sebelum terjadi kerusakan atau kontaminasi yang signifikan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pertimbangan yang matang dalam penggunaan BTP dalam industri pangan. Penggunaan BTP haruslah didasarkan pada kebutuhan teknologi yang nyata dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dengan menerapkan prinsip ini,
kita dapat memastikan bahwa penggunaan BTP dalam produk pangan selalu diarahkan untuk menjaga keamanan dan kualitas produk tersebut. Prinsip kedua dalam penggunaan bahan tambahan pangan, BTP, menekankan pada larangan penggunaan BTP untuk tujuan yang tidak etis atau merugikan konsumen. Dalam hal ini, BTP tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Artinya, penggunaan BTP tidak boleh dimaksudkan untuk menyembunyikan penggunaan bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan dalam produk pangan. Ini termasuk bahan baku yang cacat atau tercemar, BTP yang melebihi ambang batas maksimal yang diizinkan, atau bahan penolong yang tidak aman. Menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik. Ini mengacu pada larangan menggunakan BTP untuk menyembunyikan praktik produksi yang tidak mematuhi standar keamanan dan kualitas yang berlaku. Misalnya, menggunakan BTP untuk mengurangi jejak pencemaran pada proses produksi yang tidak ramah lingkungan, atau untuk menyembunyikan kekurangan dalam proses produksi yang sebenarnya tidak memenuhi standar keamanan. Menyembunyikan kerusakan pangan. Prinsip ini melarang penggunaan BTP untuk menyembunyikan kerusakan atau ketidaklayakan pada produk pangan. BTP tidak boleh digunakan untuk menutupi cacat atau kerusakan yang terjadi selama proses produksi atau penyimpanan, karena hal ini dapat membahayakan kesehatan konsumen dan menipu para konsumen tentang kualitas produk. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan BTP dilakukan secara etis dan transparan, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dalam memperoleh pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. Dengan mematuhi prinsip ini, industri pangan dapat membangun kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi mereka dalam pasar. Prinsip-prinsip penting dalam penggunaan bahan tambahan pangan, BTP, menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, dan keamanan. Pertama, gunakanlah hanya BTP yang diizinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menegaskan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang mengatur jenis dan jumlah BTP yang dapat digunakan dalam produk pangan. Kedua, penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Hal ini menekankan pentingnya memperhatikan dosis yang tepat dalam penggunaan BTP, agar tidak membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya, pastikan untuk menggunakan sediaan BTP yang telah memiliki nomor izin edar, MDML. Ini menjamin bahwa BTP yang digunakan telah melewati uji keamanan dan telah disetujui oleh otoritas terkait. Terakhir, baca dan ikuti petunjuk label sediaan BTP dengan teliti, terutama dalam hal takaran penggunaannya. Ini penting untuk memastikan bahwa BTP digunakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan penggunaan BTP dalam produk pangan tidak hanya legal, tetapi juga aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan ketersediaan produk pangan yang berkualitas di pasaran. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Gizi Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, BTP. Mengatur tentang penggunaan BTP dalam pangan olahan. BTP adalah zat yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dari bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan BTP yang tidak terkendali. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan olahan. Menjamin kelancaran dan efisiensi perdagangan pangan olahan. Peraturan ini mengatur tentang jenis-jenis BTP yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan olahan. Daftar BTP yang dilarang untuk digunakan dalam pangan olahan. Batas maksimum penggunaan BTP dalam pangan olahan. Cara penggunaan BTP dalam pangan olahan. Penandaan BTP pada label pangan olahan. Pengawasan terhadap penggunaan BTP dalam pangan olahan. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang BTP merupakan peraturan penting untuk melindungi kesehatan konsumen dan meningkatkan mutu dan keamanan pangan olahan. Konsumen perlu memahami isi peraturan ini agar dapat memilih dan mengonsumsi pangan olahan yang aman dan sehat. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. BTP hanya boleh digunakan dalam pangan olahan jika telah diizinkan oleh BPOM. BTP harus digunakan sesuai dengan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BPOM. BTP harus dicantumkan pada label pangan olahan.
konsumen harus berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi pangan olahan. Produsen dianggap melanggar peraturan jika mereka melakukan dua hal berikut. Menggunakan bahan tambahan, BT, yang dilarang. Ini terjadi ketika produsen menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya dalam pangan. Misalnya, penggunaan bahan yang telah dinyatakan sebagai berbahaya atau tidak cocok untuk dikonsumsi dalam produk pangan. Tindakan ini melanggar peraturan yang mengatur jenis-jenis bahan tambahan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam proses pembuatan makanan. Menggunakan BTP melebihi takaran maksimum yang diizinkan. Produsen juga dianggap melanggar peraturan jika mereka menggunakan bahan tambahan pangan, BTP, melebihi takaran maksimum yang telah ditetapkan. Ini berarti mereka tidak mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang. Penggunaan BTP dalam jumlah yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko yang tidak perlu. Melanggar peraturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi produsen, termasuk denda, pencabutan izin usaha, atau tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku dalam industri makanan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk mereka. Langkah-langkah yang perlu diambil ketika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan bahan tambahan pangan, BTP, atau bahan tambahan, BT, yang melanggar peraturan adalah sebagai berikut. Pengambilan sampel yang diwakili, pertama-tama, produk makanan yang diduga mengandung BTP atau BT yang dilarang atau melebihi takaran maksimum yang diizinkan harus diambil sampel yang diwakili. Sampel ini harus diambil secara representatif dari partai produk tersebut. Uji organoleptik, langkah selanjutnya adalah melakukan uji organoleptik terhadap sampel produk. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi sifat fisik, warna, tekstur, dan aroma produk secara visual, olfaktif, dan sensoris. Hal ini membantu dalam mendeteksi adanya perubahan yang mencurigakan atau tidak normal pada produk. Uji mikrobiologi, setelah uji organoleptik dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji mikrobiologi terhadap sampel produk. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme patogen atau bakteri lain yang dapat menyebabkan keracunan makanan atau penyakit lainnya jika dikonsumsi. Contohnya adalah uji untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis bakteri yang melebihi batas keamanan. Uji toksisitas akut, langkah terakhir adalah melakukan uji toksisitas akut terhadap sampel produk. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi toksisitas atau efek beracun yang dapat terjadi akibat konsumsi produk tersebut dalam jangka waktu singkat. Uji ini dapat dilakukan pada hewan percobaan untuk mengetahui apakah produk tersebut menghasilkan efek toksik atau tidak. Organoleptik, sebuah metode pengujian yang bergantung pada indera manusia seperti penglihatan, pengecapan, dan penciuman, menjadi alat penting dalam evaluasi karakteristik fisik dan sensori suatu produk makanan. Melalui organoleptik, kita dapat menilai rasa, aroma, tekstur, dan penampilan visual dari makanan, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kualitas dan kesan yang ditimbulkannya pada konsumen. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun organoleptik dapat memberikan petunjuk awal tentang kualitas dan karakteristik suatu bahan tambahan makanan, metode ini tidak secara langsung dapat menentukan keamanan bahan tambahan tersebut. Ada batasan pada kemampuan organoleptik dalam mendeteksi keberadaan kontaminan atau bahan berbahaya dalam makanan. Untuk menentukan secara pasti keamanan suatu bahan tambahan makanan, diperlukan analisis laboratorium yang lebih spesifik dan kompleks. Dengan demikian, organoleptik berfungsi sebagai alat awal untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaknormalan pada suatu produk makanan. Misalnya, perubahan warna yang tidak biasa atau aroma yang mencurigakan dapat menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan produk tersebut. Namun, untuk mengkonfirmasi secara pasti keberadaan bahan berbahaya atau kontaminan, diperlukan pengujian laboratorium yang lebih mendalam. Saat melakukan uji organoleptik pada bahan tambahan makanan, langkah pertama adalah memeriksa kondisi fisiknya. Seorang ahli mengamati warna, tekstur, dan aroma yang dimilikinya, mencari tanda-tanda apakah sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ketika melakukan uji rasa, prosesnya sedikit lebih rumit.
Seorang ahli mencampurkan sejumlah kecil bahan tambahan dengan air atau bahan netral lainnya untuk menguji rasanya. Mereka mencicipi campuran tersebut, mencari tahu apakah ada rasa pedas, asam, manis, asin, atau pahit yang dominan. Jika rasa tersebut terlalu kuat atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, ini bisa menjadi tanda bahwa bahan tambahan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, melalui serangkaian prosedur uji seperti ini, para ahli makanan dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah potensial dalam bahan tambahan makanan, memastikan bahwa hanya bahan yang aman dan berkualitas yang digunakan dalam produk makanan yang dihasilkan. Saat melakukan uji organoleptik pada bahan tambahan makanan, tidak hanya rasa yang diperhatikan, tetapi juga bau dan teksturnya. Langkah berikutnya dalam prosedur uji adalah uji bau. Ahli makanan melakukan uji untuk menilai apakah bahan tambahan tersebut memiliki aroma yang normal dan menyenangkan. Bau yang abnormal seperti bau busuk atau tengik dapat menjadi indikator bahwa bahan tambahan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Setelah itu, dilakukan uji tekstur. Ahli makanan meremas atau menggigit bahan tambahan makanan tersebut untuk mengevaluasi teksturnya. Tekstur yang normal dan konsisten menunjukkan bahwa bahan tambahan makanan tersebut mungkin aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, melalui uji organoleptik yang menyeluruh ini, para ahli makanan dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang kualitas dan keamanan bahan tambahan makanan yang mereka uji. Hal ini memastikan bahwa hanya bahan tambahan makanan yang memenuhi standar kualitas yang digunakan dalam produk makanan yang dipasarkan kepada konsumen. Uji pemakaian jangka panjang adalah langkah penting dalam mengevaluasi keamanan bahan tambahan makanan. Jika sebuah bahan tambahan telah digunakan secara luas dalam industri makanan dan telah terbukti aman selama bertahun-tahun, maka kemungkinan besar bahan tambahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Selama bertahun-tahun penggunaan yang luas, industri makanan secara konsisten memonitor efek penggunaan bahan tambahan tersebut terhadap kesehatan manusia. Data yang terkumpul dari penggunaan jangka panjang ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efek jangka panjang dari konsumsi bahan tambahan tersebut. Dengan demikian, uji pemakaian jangka panjang memberikan keyakinan tambahan kepada produsen makanan dan otoritas pengawas bahwa bahan tambahan tersebut tidak hanya aman dalam penggunaan singkat, tetapi juga aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini adalah komponen penting dari proses evaluasi risiko bahan tambahan makanan, dan memainkan peran besar dalam menjaga keamanan dan kualitas produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Uji mikrobiologi adalah langkah penting dalam mengevaluasi keamanan bahan tambahan makanan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan adanya kontaminasi mikroba dalam bahan tersebut. Melalui uji ini, produsen makanan dapat memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang keamanan bahan tambahan makanan yang mereka gunakan. Dengan menggunakan teknik dan metode uji mikrobiologi yang tepat, produsen makanan dapat mengidentifikasi keberadaan bakteri, jamur, atau mikroorganisme patogen lainnya dalam bahan tambahan makanan. Hal ini penting karena kontaminasi mikroba dapat menyebabkan penyakit dan bahaya kesehatan bagi konsumen jika tidak ditangani dengan benar. Dengan hasil uji mikrobiologi yang dapat dipercaya, produsen makanan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan kontaminasi mikroba dan memastikan bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi. Selain itu, uji mikrobiologi juga membantu produsen makanan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas dan regulasi pangan yang berlaku. Metode uji mikrobiologi merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan keamanan bahan tambahan makanan. Ada beberapa uji yang dilakukan untuk memeriksa kualitas dan kebersihan bahan tersebut. Pertama, uji jumlah total bakteri dilakukan untuk menghitung jumlah total bakteri yang ada dalam bahan tambahan makanan. Ini membantu dalam menilai tingkat kebersihan dan potensi kontaminasi mikroba. Selanjutnya, uji angka lempeng total dilakukan untuk menghitung jumlah total mikroba, termasuk bakteri, kapang, dan hamir. Dengan mengetahui angka lempeng total, produsen dapat menilai tingkat kebersihan bahan tambahan makanan secara keseluruhan. Selain itu, uji patogen merupakan langkah penting untuk menentukan adanya mikroba penyebab penyakit dalam bahan tambahan makanan. Uji ini mencakup pengujian terhadap patogen seperti Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria, yang dapat menyebabkan penyakit serius jika terkonsumsi. Terakhir,
Uji hamir dan kapang dilakukan untuk memeriksa adanya hamir dan kapang dalam bahan tambahan makanan. Hamir dan kapang dapat menyebabkan kerusakan pada produk makanan dan juga dapat menghasilkan toksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Melalui serangkaian uji mikrobiologi ini, produsen makanan dapat memastikan bahwa bahan tambahan yang mereka gunakan aman dan bebas dari kontaminasi mikroba yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Di dunia makanan dan minuman, kebersihan dan keamanan adalah hal yang sangat penting. Namun, apakah mikroba sama sekali tidak boleh ada di dalam makanan dan minuman? Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan memberikan pedoman yang jelas mengenai hal ini. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan batas kadar mikroba yang dapat diterima dalam pangan olahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan tidak membahayakan kesehatan. Meskipun idealnya kita ingin produk pangan bebas dari kontaminasi mikroba, namun dalam praktiknya, terkadang ada paparan mikroba yang tidak dapat dihindari selama proses produksi, penyimpanan, atau pengiriman. Oleh karena itu, peraturan ini menetapkan batas maksimal cemaran mikroba yang masih dapat diterima dalam produk pangan. Dengan demikian, tujuan utama dari peraturan ini bukanlah untuk memastikan bahwa mikroba sama sekali tidak ada di dalam makanan dan minuman, tetapi lebih kepada pengendalian dan pemantauan kadar mikroba untuk memastikan bahwa produk pangan tetap aman untuk dikonsumsi. Dalam rangka mencapai standar keamanan yang ditetapkan, produsen makanan diwajibkan untuk mematuhi batas maksimal cemaran mikroba yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Mereka juga harus melakukan pengujian dan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa produk pangan yang mereka hasilkan memenuhi standar keamanan yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran memiliki kualitas dan keamanan yang terjaga, sehingga konsumen dapat mengonsumsinya dengan percaya diri dan tanpa khawatir akan risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat kontaminasi mikroba. Uji toksisitas akut adalah salah satu pengujian yang dilakukan untuk menentukan seberapa beracun suatu bahan dalam dosis tunggal pada waktu yang singkat. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan tingkat keamanan suatu bahan tambahan pangan dalam dosis tunggal pada waktu yang singkat. Selama uji toksisitas akut, beberapa parameter diamati untuk mengevaluasi efek dari bahan tersebut. Pertama, efek pada organ atau sistem tubuh dipantau dengan cermat. Apakah bahan tersebut menyebabkan kerusakan pada organ tertentu atau mengganggu fungsi sistem tubuh tertentu menjadi perhatian utama dalam pengujian ini. Selain itu, perubahan fisik atau perilaku hewan uji juga dicatat. Misalnya, apakah terjadi perubahan pada berat badan, aktivitas, atau pola makan hewan uji setelah pemberian dosis bahan tambahan tersebut. Hal ini membantu dalam menilai dampak yang mungkin terjadi pada tubuh hewan dan, secara implisit, juga pada tubuh manusia jika bahan tersebut dikonsumsi. Yang terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah mencatat apakah terjadi kematian pada hewan uji setelah pemberian dosis bahan tambahan. Kematian menjadi indikator yang jelas dan serius akan tingkat keberacunan suatu bahan. Melalui pengamatan dan analisis terhadap parameter-parameter ini, para peneliti dapat menentukan dosis yang aman dari bahan tambahan pangan yang sedang diuji. Informasi ini sangat penting untuk menetapkan batas penggunaan bahan tambahan tersebut dalam produk pangan, sehingga dapat memastikan keamanan dan kesehatan konsumen yang mengonsumsi produk tersebut. Metode yang digunakan dalam uji toksisitas akut, salah satunya adalah tes LD50, dosis mematikan 50%, yang mengukur dosis dari suatu zat yang menyebabkan kematian pada 50% hewan uji yang terpapar. Tahapan-tahapan dalam uji toksisitas akut adalah sebagai berikut. A. Persiapan sampel uji. Tahap awal ini melibatkan persiapan sampel bahan tambahan pangan yang akan diuji. Sampel tersebut dipersiapkan sesuai dengan protokol pengujian yang telah ditetapkan. B. Penentuan dosis uji. Pada tahap ini, dosis uji yang akan diberikan kepada hewan uji ditentukan. Dosis ini harus mencakup rentang yang mencakup dosis rendah hingga dosis tinggi, sehingga dapat dilihat efek toksisitas yang mungkin terjadi pada berbagai tingkat paparan. C. Pelaksanaan uji. Setelah dosis uji ditentukan, dilakukanlah pelaksanaan uji. Hewan uji diberikan dosis bahan tambahan pangan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan sebelumnya. Selama periode waktu tertentu setelah pemberian dosis,
Hewan uji diamati untuk melihat reaksi atau efek toksisitas yang mungkin terjadi. D. Pengamatan dan pengukuran efek toksisitas. Pada tahap ini, para peneliti mengamati dan mencatat efek toksisitas yang mungkin terjadi pada hewan uji. Ini dapat mencakup perubahan fisik, perilaku, atau klinis pada hewan uji setelah paparan dosis bahan tambahan pangan. E. Analisis hasil uji. Terakhir, hasil pengamatan dan pengukuran efek toksisitas dievaluasi dan dianalisis. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menentukan dosis yang aman dari bahan tambahan pangan tersebut, serta untuk membuat kesimpulan tentang tingkat keamanannya dalam dosis tunggal pada waktu yang singkat. Dengan mematuhi tahapan-tahapan tersebut, para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat mengenai toksisitas suatu bahan tambahan pangan, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai penggunaannya dalam produk pangan. Interpretasi uji toksisitas akut dapat dilakukan dengan memperhatikan dosis yang diperlukan untuk mencapai efek toksis pada hewan uji. Prinsipnya sederhana, semakin rendah dosis yang diperlukan untuk menyebabkan efek toksis, semakin beracun suatu bahan tersebut dianggap. Misalnya, jika pada uji toksisitas akut sebuah bahan memerlukan dosis yang sangat rendah untuk menimbulkan efek toksis pada hewan uji, hal ini menunjukkan bahwa bahan tersebut memiliki tingkat keberacunan yang tinggi. Dalam kasus ini, bahkan dalam dosis kecil pun bahan tersebut dapat menyebabkan dampak yang merugikan pada tubuh. Sebaliknya, jika sebuah bahan memerlukan dosis yang tinggi untuk menimbulkan efek toksis, hal ini menunjukkan bahwa bahan tersebut memiliki tingkat keberacunan yang rendah. Dalam hal ini, dosis yang tinggi diperlukan untuk menyebabkan reaksi negatif pada tubuh. Dengan demikian, interpretasi yang sederhana dari uji toksisitas akut adalah bahwa semakin rendah dosis yang diperlukan untuk mencapai efek toksis, semakin beracun suatu bahan tersebut dianggap. Informasi ini penting untuk menilai tingkat keamanan suatu bahan tambahan pangan dan menentukan batas penggunaannya dalam produk pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Sadarilah bahwa kesadaran dan kepedulian kita terhadap keamanan pangan dan obat-obatan sangatlah penting. Dengan memeriksa label, memasak dengan hati-hati, dan selalu mengonsumsi makanan dan obat-obatan yang bersih dan berkualitas, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai dari risiko yang tidak diinginkan. Mari kita bersama-sama menjaga dan melindungi keamanan pangan melalui kesadaran dan kepedulian kita. Karena dengan makanan dan obat-obatan yang aman, kita dapat hidup dengan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna.